inilah yang mencetus the new normal tadi. The new normal inilah yang membuat kita juga harus merubah segala sesuatunya tentang hidup kita. Kita mulai. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Kita hari ini kembali berwebinar, dan juga mungkin sepanjang hari ini kita sudah mengikuti beberapa kali webinar, tapi tentu topik kali ini sedikit berbeda karena kita akan bicara masalah the new lifestyle. Jadi gaya hidup baru yang mungkin kita sudah persiapkan di dalam new normal atau dalam gaya yang baru di dalam situasi yang baru nanti. Kira-kira gaya hidup apa yang perlu kita persiapkan sejak dini? Jadi new style ini bukan berarti sudah dipersiapkan, akan dipersiapkan nanti, tapi sejak sekarang kita persiapkan. Nah, gaya hidup inilah yang selanjutnya akan dikupas tuntas oleh pemateri kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Indra Muhtadi. Beliau sudah hadir bersama dengan kita, Bapak Ibu sekalian, akan memberikan satu cara pandang yang baru, apa itu new lifestyle di dalam new normal. Dan ini mungkin topik yang baru pertama kali dibahas di pada webinar-webinar. Selama ini adalah new economy, new lifestyle in business. Sekarang kita bahas new lifestyle di dalam kehidupan pribadi yang langsung bisa kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, bersama hari ini kita dibantu dan tentu diselenggarakan oleh satu perusahaan consulting yang berdomisili di Yogyakarta, yaitu Fortuna Indonesia. Dan kami persilahkan kepada Ibu Dewi Kusni selaku CEO daripada Fortuna Indonesia untuk bisa menyampaikan kata pembuka dan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta. Kepada Ibu Dewi, kami persilakan. Terima kasih Pak Parlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya, salam sejahtera. Saya Kusni Dewi dari Fortuna Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Dr. Indra sebagai narasumber siang ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi mengikuti webinar pada siang ini. Tentunya dengan tema yang new health lifestyle is the new normal, yang seperti disampaikan oleh Pak Parlin, yang akan kami siarkan dari pukul 13.30 hingga 15.00 WIB. Nah, di webinar ini akan ada sesi diskusi dan tanya jawab, juga dengan komen ke kolom chat yang sudah tersedia. Baik, peserta sudah hadir semua sepertinya, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Kita langsung saja dengan Dr. Indra, kita sapa. Halo Dr. Indra, selamat siang. Selamat siang Mbak Dewi, kabarnya baik, ya. Mbak? Baik, alhamdulillah baik, sehat Pak. Ya, terima kasih Dr. Indra. Mungkin langsung saja kita mulai, melihat peserta sudah menunggu tema-tema yang menarik dari Dr. Indra. Terima kasih, silakan Dok. Ya, terima kasih Pak Ibu Dewi untuk bisa menyampaikannya. Sudah hadir di sini Pak Wisnu Wardono, Ibu Diana, Pak Tulus Saritonang dari Sibolga, Ibu Diana dari Bandung, Pak Wisnu dari Bandung, kemudian dari tim Rumah Sakit Un Kandang Sapi Solo sudah juga hadir di sini. Terima kasih dua yang sudah hadir, Pak Markus juga sudah hadir, dan beberapa teman kita juga sedang mencoba masuk melalui jaringannya masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita akan bahas, kita akan bagi dua sesi kita. Pertama, pemaparan daripada Pak Indra, dan yang kedua, kita akan buka tanya jawab. Tanya jawab inilah nanti akan memperkaya materi yang disampaikan. Kepada Dr. Indra, kami persilakan, mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu sekalian, berikan tepuk tangan untuk Pak Indra Muhtadi. Ya, silakan Pak Indra, kami persilakan. Baik, Pak Parlin, terima kasih atas kesempatannya kepada Fortuna Indonesia, Ibu Dewi, juga teman-teman yang membuat acara ini bisa berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa bulan ini tidak terasa kita harus menjaga diri supaya tetap berada di rumah, kecuali mereka yang emang harus bekerja, termasuk dari lini terdepan yang ada memerangi pandemi yang juga ada di Indonesia kali ini. Di acara kali ini saya mempunyai slide yang akan saya share. Di dalamnya terdapat gambar dan video yang bisa kita nikmati bersama-sama. Kurang lebih saya akan memberikan paparan selama 60 menit. Tapi seandainya di tengah-tengah
terasa ada yang akan ditanyakan, terasa akan ada yang didiskusikan, silahkan raise hand-nya atau tulis di chat. Nanti Ibu Sinda dari Fortuna Indonesia siap untuk memberitahu saya supaya saya break dan kita bahas pertanyaan atau diskusi atau masukan yang bisa diberikan. Karena topik yang kita bawakan kali ini merupakan topik yang sensitif, artinya belum tentu semua yang ada kita mengerti sekarang adalah yang nantinya juga 10-20 tahun ke depan kita sepakati bersama seperti ini gitu. Karena semua yang kita bawakan sekarang ini, yang kita jalani sekarang, yang kita juga PSBB dan juga lockdown di rumah masing-masing, merupakan suatu hal yang memang kita percaya sekarang seperti ini gitu. Seperti misalnya penyakit ini ternyata toh akhirnya airborne juga gitu ya. Nah ini yang harus kita pahami bersama dan yang membuat the new normal kita kali ini dan juga yang membuat gaya hidup kita, healthy lifestyle kita harus kita siasati, harus kita coba untuk koreksi mungkin yang salah atau harus kita coba untuk persuasi bagi yang belum melaksanakannya dan juga harus kita adaptasi dengan kondisi yang sekarang. Ini yang akan kita sampaikan Bapak Ibu sekalian. Saya akan share di sini screen saya dan juga ada beberapa musiknya. New healthy lifestyle is the new normal. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa judul yang saya bawakan ini adalah New healthy lifestyle is the new normal. Artinya, kalau seandainya new normal, kita harus juga membuat healthy lifestyle kita menjadi new normal gitu ya. Nah, saya perkenalkan diri dulu bagi yang belum kenal saya dan juga nanti insya Allah hasil rekaman dari webinar ini akan kita upload ke YouTube. Nama saya Dr. Indra Muhtadi, saya lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran di Bandung. Angkatan saya angkatan 94, jadi 4 plus 2 tahun 2000 saya menjadi dokter. Nah, semenjak saya menjadi dokter, sampai dengan 2007, saya memegang pasien, mengobati pasien seperti teman-teman dokter semuanya. Tapi mulai tahun 2007, bersama dengan Pak Palindungan Marpaung dan juga tim kita ada Pak Asep Suhada, kita keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, jadi berarti sudah 13 tahun sampai dengan sekarang, nggak terasa ya Pak Palin. Kita memberikan pencerahan, memberikan influence untuk gaya hidup sehat, bagaimana caranya menghadapi kondisi dan situasi tertentu, dan juga dari hal-hal psikologi yang disampaikan sama Pak Parlin, sementara Pak Asep sini membawakan dari sisi pendekatan musikalnya, karena beliau adalah instruktur angklung. Topik yang saya bawakan tidak hanya topik kesehatan, tapi juga topik-topik pengembangan diri yang bisa dilihat di website saya di indramuhtadi.com. Kemudian saya juga siaran di radio saya tiap Sabtu pagi jam 9 sampai jam 10. Karena sekarang juga ada PSBB di Bandung, mulai Sabtu kemarin siarannya pun akhirnya direlay dari rumah masing-masing menggunakan teknologi semi podcast dan ternyata juga berhasil, alhamdulillah. Pendengar kalau mendengarkannya seperti mendengarkan radio biasa, padahal antara saya dan penyiarnya berada di tempat yang berbeda. Nah, radio ini bisa Anda ikuti dengan juga live streaming di aplikasi radionya Kelet 107,1 Bandung Inspiring Sound. Topik yang dibawakan di sini murni topik kesehatan. Sudah 350 topik, atau dari 2010 saya bawakan, sudah 10 tahun untuk memberikan pencerahan terhadap para pendengar radio yang kita sebut sebagai sahabat K-Life. Kemudian saya juga seorang konsultan pengembangan bisnis dan konsultan pengembangan produk, produsen alat kesehatan yang berada di Bandung. Merek yang dibawakan oleh perusahaan ini adalah ABN, tapi juga kita membuat produk OEM yang diekspor ke luar negeri. Karena ini adalah cabang dari 8 yang boleh atau malah harus tetap bekerja. Jadi pabrik ini dengan menerapkan physical distancing yang ketat, kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa karena produk kita dibutuhkan oleh tenaga-tenaga kesehatan baik di Indonesia maupun dunia. Saya juga menulis buku, Bapak Ibu. Buku pertama judulnya Sehat untuk Hebat, berisi kumpulan kasus medis yang paling sering ditanya pasien kepada saya, setidaknya di indramuhtadi.com, di website saya.
Saya bukukan menjadi 42 topik yang paling sering ditanyakan menjadi satu buku. Buku keduanya berjudul Stres untuk Hebat. Saya mengajak pembaca untuk bisa memaknai dan memanfaatkan stres untuk menjadi hebat. Ya, kalau kita bicara mengenai healthy lifestyle, kita harus bicara dari dasarnya dulu sebelum saya terkaitkan kepada COVID-19. Sering saya sampaikan di beberapa kesempatan dan juga di beberapa webinar yang sudah kita ikuti, bahwa yang namanya gaya hidup sehat tidak terlepas dari gaya hidup itu sendiri dan merupakan kebiasaan kita sejak kecil. Kebiasaan sejak kecil yang menjadi karakter dan akhirnya menjadi gaya hidup. Dan ini akan looping terus. Akan terus berputar, looping, sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang kadang tidak bisa dirubah lagi. Karena ada pepatah yang mengatakan, kecil teranja-anja, dewasa terbawa-bawa, tua terubah tidak. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, karena ada pandemi COVID-19 ini sekarang, the new lifestyle ini sekarang, kita harus sekali lagi, kita harus sulit mungkin untuk merubah apa yang harus kita rubah untuk beradaptasi dengan kondisi new normal ini. Seperti yang mau kita diskusikan kali ini. Sehingga saya senang sekali menyebutnya sebagai suatu revolusi gaya hidup. Jadi yang kita revolusi itu gaya hidup kita. Kalau kita bicara revolusi, revolusi ini berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti perubahan yang menyeluruh. Bisa dikatakan sebagai perubahan yang radikal, bisa dikatakan sebagai perubahan yang sampai akar-akarnya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di sana di slide saya menambahkannya dengan positif, healthy, and fun. Artinya, walaupun perubahan itu sifatnya revolusioner atau sampai ke akar-akarnya, arah perubahannya satu harus positif, karena ini lifestyle, harus tetap melihat Master, I have mail for you. Jadi harus tetap sehat, dan yang tidak kalah penting itu harus fun. Harus senantiasa membuat kita bahagia. Jangan sampai kita merevolusi gaya hidup kita, beradaptasi dengan the new normal COVID-19 ini, tapi kita tersiksa. Kita mengikutinya atau menjalaninya dengan kondisi terpaksa, yang akhirnya membuat revolusi itu seperti bumerang yang akan menyerang kita kembali, akhirnya malah mengganggu daya tahan tubuh kita, yang malah ujung-ujungnya membuat kita mudah untuk terkena infeksi, salah satunya infeksi SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini. Jadi, the new healthy lifestyle is the new normal. Seperti yang disampaikan oleh moderator kita tadi, Pak Parindungan Marpau, sekarang ada the new normal untuk ekonomi, the new normal untuk edukasi, pendidikan, the new normal untuk bisnis. Sekarang juga harus ada the new normal untuk healthy lifestyle kita. Nah, sekarang kita bicara the new normal. Bagaimana sih yang COVID-19 itu sendiri gitu ya? COVID-19 ini Bapak Ibu, kalau kita bisa lihat, saya buka ini datanya di internet, per hari ini, malah per detik ini saya refresh lagi, coronavirus cases di dunia itu sudah 4.894.278 orang. Artinya sudah hampir 4,9 juta orang yang terkonfirm positif. Jadi ini bukannya ODP atau bukan PDP apalagi ODP, tapi ini confirm positif yang didapat dari pemeriksaan swab. Bukan periksa antigennya. Dan sampai detik ini sudah terjadi kematian 320.189. Yang sembuh baru 1.909.000 orang atau hampir 2 juta dari kasus yang hampir 4,9 juta itu. Kalau kita lihat grafiknya, masih grafik menanjak, grafik X kuadrat yang sangat kita tunggu supaya sampai pada puncaknya. Saat ini Indonesia, kalau kita boleh lihat angkanya sampai dengan laporan hari kemarin, kita berada di urutan ke-33. Berarti saat ini tanggal 19 Mei 2020 jam 13.45 ya WIB, itu kasusnya 18.010 orang. Kasus swab ya, positif swab, dengan kematian 1.191, yang sembuh baru 4.324.
Ini artinya dari setiap 1 juta penduduk Indonesia terjadi 4 kematian. Kecil memang sepertinya ya, atau dari setiap 1 juta penduduk Indonesia terjadi 66 kasus positif. Jadi 66 orang per sejuta yang positif, 4 orang per sejuta yang meninggal di Indonesia. Kalau kita lihat dari persentasenya sangat kecil sekali, tapi kalau kita lihat dari angkanya, sudah 1.191, setidaknya 1.191 keluarga yang kehilangan anggota keluarganya karena COVID-19 ini. Inilah yang mencetus the new normal tadi. The new normal inilah yang harus membuat kita juga harus merubah segala sesuatunya tentang hidup kita. Agar jangan sampai kita masuk ke statistik ini gitu. Karena statistik ini statistik yang tidak mengenakan. Saya angkat tangan, hormat, salut kepada teman-teman di lini terdepan, para dokter dan perawat yang kebetulan di sini diikuti oleh juga ada sahabat-sahabat kita dari Rumah Sakit Unsolo. Salut, kadang-kadang saya tercekik seperti rasa ingin menangis kalau melihat perjuangan teman-teman, apalagi sekarang hebohnya di kita sekarang ada hashtag Indonesia terserah. Ini hashtag yang membuat kita emosi, karena hashtag ini memang dibuat pertama kali oleh teman-teman medis yang sudah capek ya atau letih, lelah untuk menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kita harus bersama, tidak bisa sendiri-sendiri menghadapi pandemi ini. Kita masih ada di awal pandemi ini, Bapak Ibu sekalian. Dan kita masih jauh sekali dari selesai. Bahkan puncaknya pun masih jauh sekali dari Indonesia. Kita masih nanjak. Dan prediksinya masih cukup buruk. Kalau seandainya kita tidak bisa menahan diri. Tapi ternyata 2 bulan pembatasan sosial berskala besar yang terjadi di beberapa kota di Indonesia sangat tidak dipedulikan ya, sangat tidak dipedulikan oleh masyarakat kita di Indonesia. Apalagi kemarin baru saja dapat THR, ternyata pasar tetap ramai, yang beli baju masih ramai. Nggak bisa kita mengendalikan pasukan atau tenaga penegak keamanan Indonesia untuk mengontrol 270 juta masyarakat kita. Harus dimulai dari diri masing-masing. Akhirnya teman-teman di medis, terutama para dokter dan perawat, mengangkat hashtag yang memilukan hati, yaitu Indonesia terserah. Sangat disayangkan sekali. Nah, saya melalui acara ini dan juga nanti bisa diupload dan dilihat di YouTube, ingin mengajak semua yang menyaksikannya untuk bisa merubah cara hidup kita, the new normal kita. Karena virus ini atau pandemi ini tidak akan kemana-mana, bahkan dalam waktu 2 tahun sekalipun. Apakah kita akan PSBB 2 tahun? Tidak, tidak. Nggak mungkin ekonomi kita bertahan selama 2 tahun. Jadi cepat atau lambat, pemerintah akan membuka PSBB, akan membolehkan kembali orang bekerja, tapi dengan rambu-rambu ketat. Nah, rambu-rambu ketat inilah yang harus senantiasa kita ikuti. Mungkin untuk sampai 2 tahun ke depan, sampai dengan terjadi kekebalan imunitas, baik itu semua orang terkena atau dengan sudah ada vaksinnya yang disuntikan ke seluruh masyarakat. Tapi sedikit saya bicara tentang virusnya. Terakhir saya baca yang dari tulisan cukup bisa dipercaya karena dari jurnal. Ketahanan atau kekebalan yang mungkin didapatkan setelah seorang terkena SARS-CoV-2 akan tidak jauh berbeda dari SARS-CoV yang pertama, penyebab SARS di Asia tahun 2002 sampai 2004 yang lalu. Artinya apa? Artinya orang yang sudah kena, kekebalan tubuhnya akan bertahan hanya 2 maksimal 3 tahun saja. Berarti setelah 3 tahun, orang yang sudah terkena, kekebalannya sudah hilang. Kalau seandainya SARS-CoV-2 ini sama seperti pendahulunya di SARS-CoV yang pertama. Artinya yang sudah sembuh pun, yang dikatakan sudah sembuh sekarang, datanya yang saya bacakan tadi di handphone saya, ya, ini akan hanya bertahan 2-3 tahun. Kalau vaksinnya tidak kita temukan dalam 2-3 tahun, akan ada COVID 2022.
COVID 2025, COVID 2028, dan seterusnya. Apa itu yang kita mau? Tidak. Vaksinnya semoga dapat dan bisa bertahan, tapi yang jelas vaksinnya pun harus disuntikan setiap 2 atau 3 tahun sekali, karena kekebalannya hilang seperti SARS-CoV yang pertama. Beda sama campak, yang dari tahun 70 ditemukan vaksinnya, sama-sama virus RNA ya, dan virus RNA ini sama-sama bermutasi cepat. Tapi mutasi-mutasinya kecil sehingga kekebalan yang didapatkan dari vaksinasi saat kita berusia kecil dulu, 9 bulan ya, dan MMR sekitar sampai 2 tahunan disuntik bayi, kekebalannya masih bertahan sampai sekarang. Atau ini yang terjadi pada SARS-CoV-2, amin kalau benar ini yang terjadi. Tapi kalau tidak, kemungkinannya kita harus divaksin 2-3 tahun sekali, dan divaksin sedunia. Berarti ada biaya yang akan sangat besar sekali yang harus dikeluarkan setiap pemerintah di dunia. Ini yang kita hadapi, pengantar saya cukup panjang untuk membuka wawasan kita. Inilah yang memaksa kita sekali lagi the new normalnya, sehingga kesehatan kita, gaya hidup sehat kita ya, gaya hidup sehat kita untuk menjalani setidaknya 2 tahun ke depan sampai terjadi kekebalan, baik karena terpapar maupun karena vaksinasi, harus sangat amat teratur dan ketat sekali. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, kalau seandainya ada pertanyaan, diskusi, saya akan membuka slide lagi, jadi saya tidak akan melihat ada yang angkat tangan. Saya minta bantuannya kepada Bu Sinda untuk mengasih tahu saya. Tolong bersuara atau Pak Parlin ya Pak ya. Kalau seandainya ada yang bertanya, langsung kita bahas, karena kalau tidak, seperti monolog saya jadinya. Atau seandainya Bu Dewi, Bu Nita, sama teman-teman di Unsolo, sudah Unsolo Kansa, sudah ada pertanyaan yang mau dibahas, dengan senang hati kita langsung bahas. Baik, dokter, terima kasih. Ini Ya, kita Pak. kedatangan tamu dari Malaysia, Pak. Alhamdulillah. Ya, tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana di Indonesia. Coba teman saya Tuan Nur Hisam, ya, seorang praktisi human resources. Kira-kira bagaimana perkembangan COVID dan juga wabah ini di Malaysia? Mungkin Tuan bisa menjelaskan sedikit. Kami persilakan sebelum Pak Indra masuk. Silakan, Tuan. Terima kasih Pak Perlindungan atas kesempatannya. Assalamualaikum, selamat sore semua ya. Salam. Iya, minta maaf baru masuk ini. Ini situasi terkini yang di Malaysia. Jadi Malaysia sudah membuat kayaknya zona gitu ya. Negeri ini hijau atau merah. Kalau merah itu artinya parah. Nggak bisa masuk ke situ. Kalau hijau artinya sudah bisa. Jadi buat masa ini negeri Kelantan sudah hijau. Selangor juga ada kelonggaran, dan negeri-negeri lain. Jadi antara negeri ke negeri itu dibatas. Ada polisi yang menjaga. Nggak boleh sewenang-wenangnya dari negeri A ke negeri B, kecuali ada surat izin dari polisi. Nah, kayak kemarin saya mau pergi ke negeri Selangor, mau beli kue gitu, ditahan. Putar balik lagi. Nggak boleh. Jadi, namun jumlah terkini yang terkena virus COVID itu sudah semakin menurun, agak menurun, karena kawalan begitu ketat dari kerajaan di sini. Ya. Demikian saja dulu, Pak. Baik, terima kasih banyak. Kawalan itu adalah pengawasan yang sangat ketat. Ya. Jadi di sana tidak boleh betul-betul PSBB-nya ketat. Jadi kembali kepada aturan. Baik, silakan Pak Indra untuk kita masuk kepada materi. Nanti Bapak buka kesempatan lagi. Nggak ada yang bertanya jawab. Pak, silakan. Ya. Kalau ada yang bertanya, silakan Pak Parlin ingati saya, Pak. Ya, siapa? Jadi kita sepertinya harus belajar nih dari teman-teman di Malaysia, di mana di sana kondisi lebih terkontrol atau lebih dapat kita berharap banyak dibandingkan dengan kondisi di Indonesia sekarang. Di ASEAN saja, Indonesia merupakan, maaf ya, bukan saya pesimis, tapi datanya menunjukkan yang paling tidak baik angka-angkanya. Saya nggak mau bilang buruk ya, yang paling tidak baik. Nah, the new normal mungkin sudah terjadi di Malaysia, the new normal mungkin sudah diterapkan di sana. Yang bisa kita coba untuk mau diterapkan juga di Indonesia. Ini ada dari Kelight juga sudah bergabung, Pak. Ada Pak Indra Gunadi yang juga bergabung. Bisa nanti juga memberikan masukan kepada kita bagaimana sekarang kejadiannya nih, orang media biasanya informasinya lebih
lebih up to date lagi. Sementara saya teruskan dulu ya. Bapak Ibu sekalian, the new normal kali ini di dunia yang seperti saya ucapkan dan sampaikan tadi, sudah jelas karena COVID-19 virus yang memang sampai dengan saat ini masyarakat ilmu medis dunia pun masih terus berusaha mengenal lebih dekat, dan lebih dekat lagi virus ini. Karena untuk mengenal sebuah penyakit dan sebuah jenis virus membutuhkan waktu yang tidak sebentar ternyata. Dan COVID-19 ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, virus RNA yang bermutasi. Terakhir saya lihat, sudah ditemukan setidaknya 11 strain yang berbeda. Makanya ada orang yang sudah sembuh kemudian sakit lagi, karena kemungkinan dia terinfeksi strain yang berbeda. Ini sudah terjadi juga di Indonesia. Artinya apa? Artinya sudah ada sudah lebih dari satu, minimal dua strain yang ada di Indonesia. Saya nggak usah sebut siapa ya, pejabat publik juga ada yang kemarin positif dinyatakan sembuh, kemudian sakit lagi. Jadi sudah kita bisa pastikan sudah terdapat lebih dari satu strain di Indonesia. Jadi apa the new normalnya? The new normalnya tetap berdasarkan kepada 3 pakem dasar atau 3 prinsip dasar. Yang pertama, physical distancing. Apa itu physical distancing? Physical distancing itu adalah the new normal yang walaupun nantinya akan berakhir si PSBB ini, kebiasaan physical distancing akan tetap dijaga, ya, dan harus kita tetap laksanakan. Yang nomor 2, pakemnya, do not touch your face before washing your hands. Jangan menyentuh muka Anda sebelum mencuci tangan. Jadi ini pakem yang kedua yang harus kita jalani, pakem yang tidak bisa kita abaikan. Dan yang ketiga, menjalani gaya hidup sehat, beradaptasi dengan pandemi. Ini akan kita bahas 3-tiganya sesuai dengan waktu ya, insya Allah di sekitar setengah jam atau 40 menit ke depan. Jadi 3 inilah yang akan menjadi topik bahasan atau outline kita kali ini. Kita masuk yang pertama ya, physical distancing is the new normal. Mau nggak mau ya. Saya katakan tadi, walaupun nanti dikatakan penyakitnya sudah mulai terkontrol seperti di Malaysia, atau pembatasan sosial berskala besar, physical distancing di Indonesia sudah bisa mulai longgar, tapi tetap kebiasaannya akan tetap dijaga karena kita masih belum bisa memastikan Bapak Ibu kapan pandemi ini akan berakhir dan apakah kekebalan itu benar bisa terjadi. Bila terjadi kekebalannya, apakah bisa bertahan atau tidak? Jadi 2 tahun ke depan, sekali lagi ya, 2 tahun ke depan, kita akan tetap harus menjaga 2 meter jarak, pakai masker, akan merubah semua hidup kita. Our life would never be the same. Itulah intinya. Subhanallah, apa yang terjadi di dunia kali ini, ternyata membuat hidup kita tidak akan sama lagi seperti dahulu kala. Physical distancing merupakan cara terampuh nih Bapak Ibu ya, yang paling masuk akal untuk menahan laju penyebaran penyakit dan menekan angka kematiannya. Ingat nggak ada meme yang mengatakan ya, ada meme yang mengatakan bahwa sekarang nanti salamannya kita begini. Ya, ini terjadi sampai 2 tahun ke depan loh. Tidak ada lagi orang yang salaman berjabatan tangan, boro-boro cipika-cipiki ya, cipipi kiri kanan. Di masjid, di tempat ibadah pun mungkin salamannya akan beradu siku aja. Inilah the new normal, hidup gaya sehat kita yang akan kita jalani nanti. Meme berikutnya bisa kita lihat dari video berikut ini. Sebuah bola pingpong dijatuhkan kepada perangkap yang otomatis tereaksi kalau seandainya merapat berdirinya. Tapi kalau berdirinya berjarak-jarak, a little space makes us all safer together. Kalau kita menerapkan physical distancing, walaupun virusnya datang seperti bola pingpong tadi, belum tentu juga kita harus sakit.
belum tentu juga kita harus kena. Meme berikutnya, saya senang membawakan meme. Bapak Ibu tahu nggak kenapa orang gila tidak ada yang kena COVID-19? Belum ada tuh saya dengar orang yang schizofren dirawat gitu kena COVID-19. Betul. Karena mereka sehari-harinya sudah menjalani physical distancing. Baik mereka suka apa enggak ya, dijauhi oleh kita. Artinya, physical distancing terbukti sudah ya, bisa mencegah kita untuk tidak terkena atau minimal menekan penyebaran penyakit COVID-19 ini. Membuat resiko penularannya menjadi rendah. Kita juga akan melihat nanti gaya hidup sehat, cara orang bersosialisasi, seperti penetapan jarak di tempat umum. Ini antri, tapi di Indonesia lumayan lucu yang diantrikan sendalnya dan mereka tetap berkumpul di pinggir ya. Makanya penyebarannya masih belum bisa kita tekan di sini. Nanti ada klaster apa gitu di sini akhirnya. Sangat-sangat sayang karena sosialisasinya mungkin belum cukup sampai kepada pengertian yang merasa ini harus saya lakukan. Tapi gaya hidup sehat seperti ini yang akan kita lihat nantinya. Sehingga kita akan merubah pepatah yang dulu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekarang pertama kali dalam sejarah ada pepatah berpisah kita kuat, bersatu kita runtuh. Is the new normal. Terus akan menjamur belanja secara online. Pemesanan makanan, segala sesuatunya secara online. Semuanya online. Pengiriman makanan juga online. The new normal. Gaya hidup the new normal kita. Sebelum saya masuk ke pakem yang kedua, saya ingin menyapa, apakah sudah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sudah makin banyak yang bergabung ini. Ada di sini Ibu Diana. Ibu Iya, Diana silakan, Pak. akan bertanya. Silakan Ibu Diana. Ya, baik Pak Parlin, terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman peserta dan Dr. Indra. Salam Selamat sehat siang, Bu. untuk kita semua. Alhamdulillah, sehat Bu. Iya, Amin, amin. memang Pak bagus sekali materi kita hari ini karena kita akan jadi narasumber baru di lingkungan kecil kita, minimal di keluarga. Dari apa yang kita dapat hari ini kita harus share. Mereka yang nggak ikut di sini supaya ikut jadi layer kedua dan seterusnya dan seterusnya. Saya terus terang Pak, karena saya banyak membina desa-desa wisata, ini menambah bekal saya. Karena banyak sekali hanya berupa protokol kesehatan yang harus begini, tapi justru pemahaman tentang menuju sehat di new normal seperti apa yang harus kita bahas tuntas. Sehingga grafik tadi itu tidak nanjak melulu, tapi turun secara bertahap dan tidak muncul lagi 2 tahun ke depan.
Dr. Indra, saya mengikuti juga satu seminar tentang, karena kebetulan saya di bidang pariwisata, diprediksi bahwa new normal ini dimungkinkan kita menghadapi tiga kategori. Jika dalam waktu dekat, karena itu harapan, ya kita tetap berharap dan mukjizat bahwa 2 bulan ke depan ini akan terurai secara alami, ya, itu harapan. Tapi banyak ilmuwan dari bidang geologi, dari kedokteran, dan hal lainnya mengatakan bahwa ini memang tidak bisa diurai dalam waktu dekat, dan juga vaksinnya juga memerlukan waktu lama, sehingga kita dihadapkan pada 2 kondisi. Moderate barangkali beberapa tahun ke depan, atau ekstrimnya selamanya, gitu, Dok. Ya. Nah, dengan demikian, dokter tadi sudah menunjukkan solusi-solusi yang dilakukan para pebisnis itu sudah terlihat. Pebisnis itu karena jiwanya jiwa ekonomi, bertindak cepat dan berbuat cepat sudah kelihatan. Nah, saya melihat bukan di apa yang dibuatnya, tetapi saya melihat bahwa ada satu dorongan untuk berbuat. Itu yang harus kita mungkin juga bagi ke masyarakat, bahwa berbuat sesuatu, niat untuk mengatasi dan beradaptasi dengan lingkungan ini yang sangat penting. Meniru dari yang ada itu mudah, tapi mengubah mindset itu yang tidak mudah mungkin, Dok. Betul sekali. Ya, nah bagaimana mengubah mindset masyarakat kita yang seperti tadi, gambar itu menyentuh perasaan kita. Distancing, physical, sosialnya, physical distancingnya jalan, social distancingnya tidak. Kenapa, Pak? Kita orang Indonesia adalah orang-orang yang kolektivis. Mangan sing penting ngumpul. Itu semboyan kita, sehingga kita menomorduakan kesehatan dibanding dengan rasa. Rasa senang ngumpul, rasa senang ngerumpi. Nah, mengubah mindset ini juga mungkin semoga menjadi bagian dari sharing Bapak hari ini, sehingga yuk penyadaran, mengubah mindset itu menjadi hal yang sangat penting, Pak. Karena saya belajar ada satu teori adaptasi, bahwa pada dasarnya semua manusia dianugerahi Tuhan kemampuan beradaptasi. Buktinya, kita nggak pernah loncat pagar, kalau udah kepepet dikejar anjing tetangga, mungkin juga jadi bisa gitu. Artinya kita bisa berusaha spontan dengan tenaga, dengan fokus, sehingga kita, artinya itu bagaimana membangun semangat yang tinggi ini untuk beradaptasi dengan suasana yang terancam ini, Pak. Sehingga supaya kita berhasil setelah krisis ini terjadi, udah lagi nyatu nih dengan kita. Bagaimana kita membangun adjustment period. Ya, yuk bersemangat. Ini tanggung jawab kita semua. Supaya kita bisa menuju ke mastery period. Kita berdamai dengan COVID, gitu, Dok. Terima kasih. Silakan Pak Dokter. Ada dua, bagaimana membangun mindset dan bagaimana kita membangun semangat untuk menghadapi after COVID-19. Sementara saat ini sedang berlangsung terus tanpa kepastian. Ya, silakan Pak Dokter. Ya, kalau kita menjalani sesuatu yang memang senantiasa berubah, betul, manusia akan memiliki suatu kemampuan adaptasi yang luar biasa. Kalau tidak, Homo sapiens sudah punah dari bumi ini. Seperti dinosaurus yang punah. Terlepas dari apa penyebab punahnya, tapi dasarnya adalah karena mereka tidak bisa beradaptasi. Tapi kita dibekali akal untuk bisa beradaptasi. Nah, salah satu cara untuk merubah mindset itu adalah seperti pepatah, air kalau kita coba ditetesi berulang-ulang pada tempat yang sama, itu batu bolong juga, Bu Diana. Jadi Ibu di garda terdepan pemberi pencerahan kepada lingkungan sekitar,
saya, begitu juga Pak Parlin, dan juga teman-teman yang hadir di sini, mungkin adalah seperti air itu. Nah, kita tidak boleh menyerah, terus saja. Walaupun sekarang teman-teman di kedokteran sudah ada hashtag Indonesia Terserah, tapi ini bagian dari perubahan mindset itu. Mungkin dengan hashtag tersebut, kita akan menjadi sadar nantinya. Ini yang harus kita coba, tapi tetap kita pakai kepala yang dingin, hati yang dingin. Katanya kepala boleh panas, hati harus dingin. Tapi sekarang dua-duanya harus dingin, Bu Diana. Nggak bisa ada yang panas ya. Kalau ada satu yang panas, nggak beres ini pandemi ini. Ini yang terjadi mungkin di negara adidaya ya. Sehingga mantan presidennya sekarang sedang beradu argumen dengan presiden yang sedang naik ya. Karena sekarang juga lagi zamannya pemilu di sana, jadi susah memisahkan antara mana yang politik, mana yang COVID-19. Itu karena kepalanya panas. Jadi kita harus bisa merubah mindset supaya kepala dan hati kita tetap dingin. Nah, ini yang juga nanti saya upload di YouTube, Bu. Silahkan di-share seluas-luasnya, linknya gitu ya, acara kita kali ini, sehingga bisa kita menggelitik pelan-pelan menjadi setitik air tadi, sehingga akhirnya batunya bolong juga. Saya teruskan Pak Parlin ya. Yang kedua adalah pakemnya tadi, do not touch your face before washing your hands. Jadi, jangan menyentuh muka Anda sebelum mencuci kedua tangan. Karena ternyata penularan utama dari virus ini adalah dari tangan kita. Master, Yang I have menempel mail for you. ke muka, hidung, mulut, selaput lendir yang ada di muka kita. Mata, hidung, mulut ya. Jadi this is the new normal untuk kesehatan kita. 2 tahun ke depan kita akan menjadi terbiasa. Coba kita ambil hikmahnya. Betapa sekarang orang hidup lebih bersih. Orang tidak mau lagi makan sembarangan, jajan sembarangan. Melihat-lihat dulu tukang jajanannya. Kemudian sekarang yang namanya hand sanitizer atau hand shop itu sekarang jadi bahan atau barang yang laku dijual. Karena kita mau supaya kita nggak tertular penyakit ini. Dan ini akan bertahan 2 tahun ke depan atau malah lebih panjang, Bu Diana. Selamanya mungkin ini bisa bertahan lebih baik. Jadi, Bapak Ibu sekarang, kita mencuci tangan itu menjadi kebiasaan yang harus kita wariskan kepada anak kita, kepada semua keluarga kita, supaya menjadi kebiasaan yang baik. Terus cuci tangannya bagaimana? Ini harus kita jelaskan lagi. Cuci tangannya tidak perlu terlalu heboh juga. Karena yang pada dasarnya yang namanya sabun. Sabun itu sangat bisa membuat kita yakin bahwa virusnya mati. Karena sabun apapun bisa memecah rantai lipoprotein yang ada di permukaan sel, termasuk virus ini, permukaan selnya lipoprotein, sehingga sabun akan mengikat lemak di satu ujung struktur kimianya, mengikat air di satu struktur ujung struktur kimianya, sehingga pecahlah si dinding virus ini. Jadi, tidak melulu harus pakai hand sanitizer. Bahkan sabun yang paling murah sekalipun seperti sabun colek misalnya, itu udah cukup bisa membunuh virus. Tidak perlu pakai air panas. Begitu juga dengan mencuci baju. Pakai deterjen biasa juga sudah, deterjen biasa itu sudah cukup untuk membunuh si virus yang ada di baju kita. Kecuali kita tidak punya air, karena kan sabun harus dibasuh dengan air. Ketika kita tidak punya air, barulah kita pakai hand sanitizer. Yang juga disarankan, setelah ada air, hand sanitizer-nya, sabunnya dicuci, atau tangannya dicuci lagi pakai sabun dan air mengalir. Hand sanitizer ya, bukan hand stabilizer. Ini ada di RT 5 RW mana saya nggak tahu nih, di kelurahan nulisnya hand stabilizer, bukan hand sanitizer. Yang kita pakai hand sanitizer, bukan hand stabilizer. Ini supaya tidak tegang ya. Nah, masker kemudian ya, bagian dari do not touch your face before washing your hands ini. Ini ada penelitian yang dibawakan bagus sekali. Saya tidak tahu validity dari angka ini, tapi masuk akal lah ya, dan bisa kita lihat. Jadi pasien COVID tanpa masker, kemungkinan menularinya ke orang sehat, walaupun orang sehatnya pakai masker itu 70%. Sementara pasien COVID pakai masker, dengan orang sehat nggak pakai masker, itu sudah turun sampai 5%. Apalagi dua-duanya pakai masker. Kemungkinan penularannya 1,5% cuma. Hanya 1,5% saja. Artinya apa? Kalau kita pakai masker, selama kita bisa pakai masker, selama itu juga kita bisa menekan penularan ini. Masker pada dasarnya dilihat dari yang nomor 2 ya, melindungi orang lain supaya tidak tertular,
dari virus atau apapun yang ada pada si pemakai masker supaya tidak menulari ke orang lain yang tidak atau orang lain yang pakai masker maupun yang tidak pakai masker. Tetap kalau seandainya kita coba semuanya pakai masker karena kita anggap sekarang semua orang memiliki virusnya, atau kita istilahnya di Indonesia OTG ya, orang tanpa gejala. Kalau kita bisa membiasakan pakai masker, akan bisa menekan penularannya juga. Dan this is the new normal. 2 tahun ke depan. Atau malah lebih. Setiap kita keluar, kita akan selalu pakai masker. Nanti yang namanya lipstick nggak laku. Karena nggak kelihatan. Makeup nggak begitu laku. Karena nggak kelihatan. Kita juga untuk mengenal orang jadi lebih sedikit sulit. Karena semua orang akan tetap pakai masker. Bapak lihat deh, Bapak Ibu lihat. Ini ada meme lagi. Kenapa orang Amerika lebih banyak kasus COVID-19 di sana daripada di Jepang? Karena kesalahan mereka pakai masker. Lihat orang Amerika yang di sebelah kiri. Pakai maskernya menutupi mata, tapi tidak menutupi hidung dan mulut. Sementara orang Jepang itu menutupi hidung dan mulutnya. Ya ini meme sekali lagi ya. Meme lucuan gitu, tapi bisa melekat di kita. Oh iya, yang namanya masker jangan seperti superhero yang ada di Amerika, tapi seperti ninja yang ada di Jepang. Tutup mata dan hidung Anda. Ini ada ID dari wilayah Jawa Barat mengatakan seperti ini kampanyenya nih Bapak Ibu, Ibu Diana. Ini salah satu usaha kita juga untuk merubah mindset. Pakailah masker atau nyesel. Ini kata hashtag ID Jabar Fight COVID-19. Bahkan nanti ke depannya, kita akan lihat orang-orang lebay ya. Nggak perlu juga pakai masker seperti ini Bapak Ibu ya. Cukup satu saja, sisakan yang lain untuk hal lain hari ya. Baju overall jangan seperti ini Bapak Ibu ya, ini yang lebay tadi, yang berlebihan ya. Tidak perlu kalau seandainya kita ke tempat belanja department store atau ke supermarket pakai overall seperti ini. Sekarang saya mau bahas sedikit tentang berjemur. Nah, sekarang yang lagi ramai juga itu adalah berjemur. Ini pernah sudah kita bahas di radio, tapi saya pengen bahas lagi di sini ya. Belum ada yang bisa membuktikan penelitian bahwa berjemur itu bisa membunuh virusnya, baik dari panas mataharinya maupun dari UVC-nya. Karena yang jelas ultraviolet C yang bisa membunuh virus tidak masuk sampai ke permukaan bumi karena bumi itu punya ozon. Kemudian, panasnya matahari hanya bisa membunuh virus kalau kita berjemur selama 1 jam dengan suhu 60 derajat. Berarti nggak bisa kita naik ke atas genteng loteng seperti ini untuk berjemur. Karena harus 60 derajat suhunya dan harus selama 1 jam. Begitu juga kalau kita mau ngejemur duit atau uang, bills ya. Harus dijemur di panas 60 derajat selama 1 jam baru mati virusnya. Ini penelitian terbaru yang ada dilakukan di Perancis. Kalau ada yang mau tahu detail penelitiannya, nanti bisa japri saya berikan detail penelitiannya. Artinya yang diserukan oleh Presiden Trump dan juga Presiden Jokowi di Indonesia, berjemur supaya membunuh virus. Sudah terpatahkan dengan penelitian ini, tapi kalau untuk merubah provitamin D menjadi vitamin D, agar daya tahan tubuh kita tetap tinggi, betul, baru kita berjemur ya. Jadi merubah provitamin D menjadi vitamin D.
supaya daya tahan tubuh kita tetap tinggi. Tapi nggak perlu lama-lama juga kalau hanya untuk itu, dan tidak perlu siang hari, karena siang hari UVC yang banyak ya, yang C. Kita perlu hanya B untuk merubah vitamin D, yaitu sekitar jam 9, jam 10 di negara tropis ya, dan cukup hanya 10 menit saja. Nah, inilah pakem yang kedua, atau yang kita bisa bilang tadi sebagai new normal yang kedua. Ini dia gambarnya Bapak Ibu sekalian, bahwa UVC tidak bisa tembus sampai ke bumi, karena kita punya lapisan ozon di sana. Sehingga tidak bisa kita manfaatkan matahari, mengandalkan ultraviolet C-nya, UVC, untuk membunuh virus. Ozon diciptakan sama Tuhan untuk melindungi kita. Kalau lapisan bumi tidak ada lapisan atmosfer ozon di atasnya, manusia sudah punah. Sel kita terurai dengan UVC. Bukan hanya sel virus, sel manusia, sel Anda pun akan terurai. Jadi kita tidak bisa mengandalkan matahari dari ultravioletnya. Nah, jadi kita bisa mengandalkan ultraviolet dari alat. Kalau di rumah sakit kita mengandalkannya lampu yang besar, tapi dengan protap kesehatan yang cukup ketat. Karena kalau tubuh kita melihat rentang 200 sampai 280 dari ultraviolet C ini, mata kita bisa kena katarak, kulit kita bisa kena kanker, sel-sel kita terurai, DNA sama RNA-nya. Jadi di rumah sakit saat lampu ultraviolet dinyalakan, tidak boleh ada orang yang bisa melihat, tutup rapat ruangannya. Malah ada fail-safe system, kalau dibuka pintunya lampu otomatis mati. Jadi kita bisa memanfaatkan yang namanya UV box, yang memakai LED sekarang, atau light emitting diode, LED ya, yang dulu harganya mahal sampai 1.400 US dollar, harganya 1 biji, sekarang jadi murah sekali, sehingga bisa dibuatkan alat seperti ini. Ini mereknya sengaja saya tutup ya, karena saya tidak jualan di sini. Tapi ini salah satu contoh UV box yang menjadi new lifestyle kita, new healthy lifestyle kita. Atau dikatakan sebagai UVC sterilizer. Bahkan LIPI pun sedang membuat, yang dibilang sebagai si Susan nama mereknya ya. Jadi sanitizer dari UVC. Tapi pilihlah UV box yang betul, Bapak Ibu sekalian. UV box yang kita tidak bisa lihat sinar UV-nya kecuali dari lubang intip ini, dan sudah ditempel di sini filter ultraviolet seperti yang ada di filter ultraviolet di mobil kita, tapi ini lebih baik lagi, tidak ada yang tembus keluar. Oh iya, alatnya nyala, hanya untuk itu saja. Dan kalau tutupnya dibuka, walaupun belum selesai waktunya, dia akan mati lampunya, supaya tidak ada paparan sama sekali dari UVC-nya kepada orang penggunanya. Nah, kita bisa masukkan ke sana, apa yang kita bisa masukkan? Kita bisa masukkan jam tangan, cincin, kacamata, handphone, tapi handphone harus dilepas dari bungkusnya. Karena kalau ditutup seperti ini, UVC tidak bisa menembus benda padat. Dia hanya bisa membunuh virus pada permukaan. Jadi dibuka semua permukaannya, masukkanlah handphone ke sana, kunci mobil, kunci motor, jam tangan, cincin, bolpen, semua yang Anda pakai di luar, ketika Anda akan bawa lagi ke rumah. Ini the new normal kali ini. Harganya pun sekarang sudah makin beragam dan tidak terlalu mahal lagi. Itu the new normal yang kedua sebelum kita masuk the new normal yang ketiga. Nah, saya ingin lagi menyapa, siapa tahu sudah ada pertanyaan lagi di sini tentang the new normal yang kedua. Ya, dari segi Pak kesehatan. Wisnu Wardono, kami persilakan. Boleh langsung saja Pak Wisnu. Oh lihat deh abang. Terima kasih. Silakan Pak. Assalamualaikum. Iya Pak Wisnu, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak? Baik. Long time no see. Singkat aja Bang Indra gini. Ya. Ini kan sebetulnya kalau sahabat saya Kang Abu Marlo bilang ini namanya jeda semesta ya. Dunia mengkoreksi diri setiap 100 tahun sekali. Gitu ya. Ya, sejarah mencatat bahwa di tahun 1720 itu ada The Great Plague of Marseille. Kemudian tahun 1820 ada pandemik kolera. Ya. Tahun 1920, 100 tahun yang lalu itu Spanish flu. Nah, sekarang COVID-19. Tapi saya ingin lihat dari sisi positifnya dan saya ingin minta konfirmasi dari pakarnya. Saya ingin pendapat alias fatwa dari ahlinya. Gini, kita pernah ada kolera dan akhirnya juga menjadi penyakit biasa, ada orang kena, ada yang sembuh, ada yang lewat, hal yang biasa. Begitu juga flu Spanyol. Yeah. Mungkinkah COVID-19 menjadi sesuatu penyakit yang tidak terlalu menakutkan gitu? Artinya ya suatu saat hilang sih tidak gitu ya.
Tapi orang-orang udah terbentuk imun tubuh. Dan ya seperti flu biasa diobati, apalagi nanti insya Allah kalau ditemukan vaksinnya sembuh, atau ya kalau memang udah ajalnya, udah waktunya ya pulang. Mohon konfirmasi Pak Indra, hatur nuhun. Sawang Sulna Pak Wisnu, terima kasih Pak. Berarti saya mau men-share satu file lagi yang berbeda dari yang tadi untuk menjawab pertanyaan Pak Wisnu di sini. Inilah dia pandemi pendahulu COVID 2019 ini Pak Wisnu, seperti yang Bapak bilang tadi. Dari sebelum 1918 itu penyakit yang penyebabnya bukan virus. Jadi ini yang saya sampaikan yang penyebabnya virus ya. Yang pertama tahun 1918 itu Spanish flu. Membunuh sampai 50 juta orang seluruh dunia. Ini yang paling besar ini dari sejarah. Kenanya sampai 500 000 orang kena. Penyebabnya H1N1 dari unggas. Kemudian tahun 58 ada Asian flu H2N2 dari unggas yang mati 4 juta orang. 68 sampai 69 ada Hong Kong flu, penyebabnya H3N2, mutasi dari H2N2 sebelumnya, yang mati 1 juta orang. Tahun 78 Russian flu, dari Spanish flu yang pertama, H1N1, karena sudah ada kekebalan di sana, ini menjawab pertanyaan Bapak, Pak. Karena sudah kena 1918, walaupun sudah berlangsung 60 tahun, ternyata kekebalan itu masih ada, sehingga yang mati waktu itu sedikit, walaupun yang kena banyak. Tahun 2002 ada SARS yang pertama, SARS-CoV-1 kita bilangnya di China, 8.000 orang yang kena, 800 yang meninggal. 2009 sampai 2010 ada flu babi, endemi di Meksiko, kemudian menyebar di negara sekitarnya jadi pandemi. H1N1 penyebabnya, tapi yang dari babi, yang kena 482 ribuan orang lebih, yang meninggal 6.000 lebih orang. Dan yang terakhir sebelum ini ada MERS-CoV penyebabnya yang terjadi di Middle East, 850 orang yang meninggal. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata betul Pak Wisnu, dunia itu sudah berkali-kali kena dan akan terulang kembali. Bukan ini yang terakhir, yakin, saya 100% hakul yakin kalau belum kiamat akan ada yang baru dan kita akan beradaptasi kembali. Yakin saya, hakul yakin akan beradaptasi kembali. Sekali lagi kalau belum kiamat ya. Dan betul Pak Wisnu, jadi daya tahan tubuh kita, imunitas tubuh kita ya, pakai bahasa Indonesia aja deh ya, itu memang diberikan kemampuan oleh Allah, oleh Tuhan, untuk kebal terhadap penyakit yang pernah terpapar. Kekebalannya bisa didapatkan secara aktif, artinya orang itu harus sakit dulu dan dia tidak meninggal, akhirnya dia kebal, atau kekebalannya secara pasif dengan imunisasi. Apapun itu, akan menciptakan kekebalan pada kita. Ini yang terjadi di pembukaan saya tadi Pak Wisnu. Kalau seandainya ini sama seperti SARS-CoV yang pertama, berarti kekebalannya hanya bertahan 2-3 tahun saja. Artinya setiap 2-3 tahun ke depan, kita harus mendapatkan vaksinasi. Atau setiap 3 tahun terjadi pandemi ulangan, Pak. Ada COVID 2022, ada COVID 2025, ada COVID 2028, dan seterusnya. Karena kekebalan kita terhadap SARS-CoV yang pertama hanya 3 tahun. Mungkin SARS-CoV-2 juga seperti itu. Begitu, Pak Wisnu. Tapi jangan khawatir, Pak. Manusia, seperti yang Bu Diana bilang tadi, adalah makhluk yang paling bisa beradaptasi, Bapak Ibu. Jadi, ada lagu bahasa Inggris yang bilang gini, what doesn't kill you makes you stronger, Pak Wisnu. What doesn't kill you makes you wiser. Itu yang terjadi di kita sekarang. If it doesn't kill us now, we'll be stronger. Insya Allah. Gitu, Pak Wisnu ya. Baik. Satu-satu pertanyaan saja, saya masuk lagi kepada yang new normal yang berikutnya nih. Nah, Pak Parlin ini karena sambil bertanya, jadi sambil jalan ya Pak ya? Silakan langsung. Iya, sambil langsung. Saya juga sambil melihat chat kalau ada masuk Pak. Siap Pak Parlin. Jadi saya share screen lagi. Nah, adalah the healthy lifestyle-nya sendiri. Mungkin yang menjadi dasar dari judul saya, yang menjadi pokok dari bahasan kita. Jadi the new normal dari pakem yang ketiga, bagi yang belum yang terlambat masuk tadi ya, the new normal yang pertama itu adalah physical distancing dari sisi kesehatan. Yang kedua adalah the new normal dari bagaimana kita menjaga supaya tidak terinfeksi, do not touch your face before washing your hands. Dan the new normal yang ketiga adalah bagaimana healthy lifestyle kita menjadi the new normal lagi. Jadi ada 5 pilar gaya hidup sehat juga nih, Bapak Ibu semua, yang menjadi the new normal. 5 pilarnya sama. Tapi kita harus adaptasi, harus kita robah sedikit modifikasi menjadi new normal. Diet sehat yang tidak berlebihan, aktivitas fisik olahraga yang rutin dan terukur, istirahat yang cukup dan berkualitas, stress terkontrol yang bisa dimanfaatkan, dan menjalani kehidupan yang bahagia menjadi 5 pilar tetap the new normal kita. Kita bahas satu-satu ya. Ini ada virus SARS-CoV-2 di sebelah kiri,
dan makanan yang harusnya kita makan untuk kita bisa menjadi punya diet yang tidak berlebihan. Nah, ini tantangan kita nih. Jadi diet yang sehat ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat adalah kalori itu harus seimbang. Kalau kalori seimbang kita ukur setiap mau makan susah. Betul ya? Jadi nggak usah diukur-ukur, asal tidak berlebihan aja. Bagaimana caranya kita makan tidak berlebihan? Itulah inti dari mungkin the new normal kita. Karena kalau seandainya kita tidak bisa menjaga the new normal kita, ini akan terjadi ya. Jaga jarak itu mudah, yang sulit itu jaga timbangan. Tidak ada mungkin yang lebih penting dari sekarang bagi kita untuk mulai memaksa diri. Saya pakai kata memaksa loh. Memaksa diri untuk makan tidak berlebihan. Jadi jangan sampai makan berlebihan. Jadi kapan kita makan berlebihan itu ya? Kita makan berlebihan itu kalau ada pesta. Buka puasa ini. Kemudian lebaran atau hari raya lainnya. Ditraktir. Dan setiap kali kita makan nambah, kita makan berlebihan. Jadi mulai sekarang adalah waktu yang tidak ada yang lebih tepat dari waktu sekarang ini. Kita mulai mencoba untuk bisa makan tidak berlebihan. Sulit. Harus. Karena kalau kita makan berlebihan, berat badan kita naik. Resiko kita untuk menjadi berat penyakitnya kalau terkena COVID-19 lebih besar. Dan termasuk orang yang mungkin beresiko besar untuk meninggal. Kuncinya nomor 1 ada di makan tadi. Jadi, the new healthy lifestyle of the new normal adalah makan tidak berlebihan. Terus kita harus mengkonsumsi makanan yang cukup nutrisinya. Dulu bilangnya 4 sehat, 5 sempurna. Sekarang ada dalam istilah gizi seimbang ya. Jadi di sana ada protein, ada karbohidrat, ada serat, ada vitamin, ada mineral, buah-buahan jangan lupa. Kurangi makanan dengan lemak yang jenuh, minyak jelantah jangan dipakai, minyak jenuh jangan dipakai. Karena minyak jenuh itu akan mempertinggi resiko kita untuk kena penyakit kardiovaskular, terutama yang berusia 40 tahun ke atas, yang juga akan menjadi resiko besar bagi Anda untuk parah kalau kena COVID-19. Saya nggak bisa bilang untuk tidak terkena ya, karena kita semua mempunyai resiko yang sama untuk terkena. Tapi kalau Anda punya penyakit, Anda beresiko lebih besar untuk penyakitnya lebih parah. Dan beresiko lebih besar kalau berpenyakit parah untuk meninggal dibandingkan yang tidak. Kemudian makanan tinggi gula. Inilah saatnya yang paling tepat untuk kita coba hindari. Udah nggak ada istilahnya sekarang lebih senang makanan yang manis-manis. Hanya boleh mungkin wanita yang manis yang masih bisa kita nikmati, Pak Wisnu ya. Kalau makanan manis sudah harus bisa kita hindari dari sekarang. Karena ada di normal ini. Karena makanan tinggi gula akan membuat kalori tinggi tapi gizi rendah. Sama, akan membuat daya tahan tubuh Anda tidak baik. Kafein harus dibatasi. Kafein bagus buat kesehatan. Oh bagus. Bila tidak berlebihan. 4 cangkir bagi orang yang nggak punya penyakit. Cangkir loh. 4 cangkir bukan 4 mug. 4 cangkir. Kalau seandainya Anda punya penyakit, konsultasi sama dokter. Ada yang bilang sama sekali nggak boleh. Ada yang bisa bilang 1, ada yang bisa bilang dokter 2. Tergantung kondisi penyakit Anda. Alkohol. Mungkin ini saat yang tepat untuk mulai kita hindari ya. Terus batasi konsumsi natrium. Natrium akan membuat daya tahan tubuh Anda rendah karena penyakit hipertensi menjadi besar resikonya untuk Anda. Membuat kerja jantung menjadi berat. Natrium di Indonesia banyaknya di makanan asin, penyedap rasa, dan juga kerupuk. Kemudian batasi makanan trans fat yang ada di dalam kemasan-kemasan seperti ikan dalam kemasan, daging dalam kemasan yang merupakan hydrogenated oil yang juga berisiko besar terhadap penyakit kardiovaskular kalau dimakan terlalu banyak. Saya bilang batasi. Batasi makanan instan karena lack of nutrition, tapi terlalu tinggi kalori. Sama banyak penyedap dan banyak pengawetnya. Terus jangan lupa, the new normalnya adalah makan itu harus dibarengin sama mencukupkan minum. Nah, minum ini yang harus Anda perbanyak sekarang. 2,2 liter perempuan, 2,7 liter laki-laki. Loh kan saya bulan puasa sekarang. Bagi, paksakan. 40% dari 2,2 liter, 2,7 liter itu di sahur, 50% dibuka, 10%-nya antara buka sampai tidur. Terdiri dari semua cairan, dari minuman kita, sirup, teh, kopi, air putih, kuah sayuran, dari buah-buahan, totalnya demikian. Terus yang tidak kalah penting adalah berhenti merokok dan jauhi asap rokok orang lain. Rokok, ini saya bingung sekali ya.
merupakan faktor resiko besar terjadinya COVID, tapi jarang sekali ada sosialisasi the new normal kita harus berhenti rokok. New normal sekarang itu harus berhenti rokok, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya rokok yang tradisional, maksudnya rokok herbal yang dari tembakau, tapi juga rokok elektrik dan vape. Karena sudah ada penyakitnya namanya EVALI ya. Electronic Cigarette and Vape Related Use Lung Injury. Jadi kerusakan paru-paru akibat terkait pemakaian vape dan rokok elektronik. Maka malah lebih parah lagi daripada rokok yang biasa. Paru-paru yang diserang sama COVID-19, tapi Anda merokok. Sama aja membuat paru-paru Anda menjadi sitting duct atau organ yang sangat gampang sekali rusak kalau kena COVID-19. Datanya sudah ada, tinggal dibaca. Di Cina, di Italia, di Amerika, yang angkanya besar-besar lah ya. Jangan ngomong di Indonesia lah dulu. Orang yang merokok, kalau sakit, sakitnya berat. Resiko untuk masuk ICU, pasang ventilator, meninggal. Jadi the new normal kita, the new healthy life normal kita adalah stop rokok dan jauhi asap rokok orang lain. Artinya apa? 2 tahun ke depan atau malah lebih. Indonesia, nanti kalau ada orang yang merokok, dimusuhin. Orang yang merokok akan dimusuhin sekarang. Karena mengasih penyakit. Terus kan lagi pakai masker ya semuanya. Gimana mau ngerokoknya kan? Alhamdulillah, kita akan lihat Pak Wisnu, di tempat-tempat umum, orang yang merokok jumlahnya akan jauh berkurang. Nah ini dia, new normal dari healthy lifestyle yang pertama. New normal dari healthy lifestyle berikutnya adalah berolahraga. Nah gambarnya di sini lihat olahraganya, pakai laptop. Jarak jauh. Memang kasihan sekali nih, gym ya, tempat-tempat fitness, mungkin nanti akan berkurang kunjungan-kunjungannya ya. Sekarang orang banyaknya olahraganya lewat online. Ternyata olahraga lewat online juga bisa tuh katanya. Nggak harus saya ke sana gitu. Tapi intinya apa? Anda harus tetap melaksanakan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu berbeda sama olahraga Bapak Ibu. Aktivitas fisik kalau seandainya Anda melakukan gerakan fisik, tapi denyut nadinya belum sampai ke denyut nadi olahraga. Sementara olahraga atau exercise sudah mencapai denyut nadi olahraga, tapi jangan sampai melewati denyut nadi maksimal. Ini hitungannya ada di website saya dan ada di internet, silahkan. Atau Anda pakai jam seperti ini, fitness tracker, setiap Anda olahraga, sehingga dia akan menghitung nadi Anda, menghitung denyut nadi, Anda synchronize dengan handphone, ini bukan jualan. Masukkan umur Anda, berat badan Anda, warna kulit Anda, dan semua data yang ada di sana, nanti jamnya ngasih tahu, sudah tercapai tuh denyut nadi olahraganya. Berarti bagus. Tapi belum tercapai denyut nadi maksimalnya. Teruskan olahraga, masih bisa. Ternyata sudah tercapai denyut nadi maksimalnya. Stop olahraga. Walaupun lagi asik, lagi enak, bergetarlah dia, denyut nadi maksimalnya tercapai. Stop olahraganya. Kalau tidak, jantung dan pembuluh darah Anda yang akan merasai akibatnya. Itu berarti tidak ada waktu yang lebih baik mungkin daripada sekarang ya untuk semua orang membeli fitness tracker. Murah-murah harganya. Ratusan ribu saja. 200-an ribu maksud saya ya. Di toko online saya nggak dagang, nggak jualan, kecuali yang sifatnya seperti jam dan punya fitur-fitur yang lain bisa upload aplikasi seperti yang saya punya, mungkin harganya sedikit lebih mahal. Tapi kalau sekedar untuk olahraga sih bisa. Apapun. Jadi olahraga itu harus terukur dan sistematis. Setiap Anda mau olahraga harus melakukan gerakan-gerakan yang bisa dilakukan oleh tubuh Anda. Jadi jangan lupa konsultasi sama dokter. Dan jangan lupa juga melakukan peregangan sebelum dan melakukan pendinginan sesudah setiap olahraga. Nanti saya akan membagikan handout yang linknya akan saya bagikan setelah acara kita selesai. Yang Bapak bisa, Ibu juga bisa download ya dari Google Drive. Kecil filenya, file PDF. Yang di situ terdapat gambar bagaimana cara melakukan peregangan dan pendinginan sebelum dan sesudah olahraga. It's the new normal. Jadi nggak bisa sekarang setiap mau olahraga Anda harus melakukan pendinginan, setelahnya harus melakukan peregangan. Tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang untuk memulainya. The new normal dari healthy lifestyle yang ketiga adalah tidur. Nah, jadi istirahat itu harus cukup dan berkualitas. Kamar tidur Anda harus bebas tuh yang dari namanya coronavirus.
Jadi sekarang harus lebih rajin ganti spray. Sampai ke rumah ganti baju, jangan baju yang dari luar dipakai tidur. Apa maksudnya istirahat yang cukup dan berkualitas? Tidur itu Bapak Ibu mempengaruhi kehidupan kita sangat signifikan sekali. Orang yang tidurnya cukup, stresnya rendah, hanya 14%. Sementara orang yang tidurnya nggak cukup, 43%. Berarti the new healthy lifestyle untuk beradaptasi terhadap new normal adalah jangan begadang. Bang Roma Irama juga bilang ya, begadang, jangan begadang. Tapi boleh begadang kalau ada gunanya. Kalau ada artinya. Jadi begadang tidak boleh lagi sekarang. Kita harus mencukupkan tidur kita sekitar 7-8 jam. Loh sekarang kan bulan Ramadan, ya 6 jam lah kalau di bulan Ramadan. Nanti setelah bulan Ramadan, bisa lebih banyak lagi. Tidur itu harus rutin dan terjadwal. Artinya punya jam tidur. Jam 9 jam tidur, tidur. Jangan dipaksakan ngelawan ngantuk, insomnia, kurang tidur, daya tahan tubuh rendah. Anda beresiko tinggi kena COVID-19, beresiko tinggi untuk sakit parah, beresiko tinggi untuk termasuk orang yang meninggal. Pakaian tidur harus nyaman. Senyaman mungkin. Terus kasur juga diperhatikan kondisinya. Kalau seandainya kondisi kasur Anda sudah harus diganti, diganti. Olahraga malam di badminton misalnya ya, di gor gitu boleh, tapi 2 jam sebelum tidur supaya tidur Anda lebih berkualitas. Kalau pengen masih ngerokok, terserah. Ngopi, rokok harus dijarakin sekitar 5-6 jam. 4-6 jam. Jadi jam 3 itu udah beres kopi rokoknya kalau mau tidur jam 9. Jangan ada TV di kamar kalau bisa ya, karena suara yang terus masuk ke telinga kita membuat daya tahan tubuh kita rendah. Karena tidur kita kualitasnya menjadi rendah. Oh iya, ruangan kamar harus gelap. Atau seterang lampu 5 watt saja. Karena kalau ruangannya terang, melatonin sama growth hormone nggak keluar sempurna ternyata. Yaitu hormon yang berguna bagi tubuh kita untuk mereparasi sel-sel kita yang rusak. Kalau anaknya sedang dalam pertumbuhan, berguna untuk pertumbuhan mereka. Jadi tidur itu harus remang-remang dan gelap. Mungkin tidak ada waktu yang lebih tepat dari sekarang bagi Anda untuk mencoba belajar tidur ruangannya gelap. Nah inilah dia new normal yang ketiga dari healthy lifestyle kita. Sekarang new normal yang keempat. New normal yang keempat itu adalah menjaga supaya hidup kita itu stresnya harus senantiasa bisa kita kontrol dan manfaatkan. Ini dibahas di webinar kita yang sebelumnya nih Pak Parlin. Jadi saya akan panjang lagi di sini. Jadi bagaimana caranya kita supaya bisa stres itu dimanfaatkan? Ada 6 hal yang harus diingat Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus mencoba agar kesehatan tubuh kita prima, jadi jangan sakit. Nah, karena kalau kita sakit, kita stres. Jangankan sakit yang berat seperti SARS-CoV-2, COVID-19. Batuk pilek aja kita stres. Jadi nomor 1 supaya nggak stres, jangan sampai sakit dengan jaga kesehatan. Nomor 2, kehidupan keluarga itu harus bahagia dan harmonis. Masalah di dalam keluarga akan membuat kita stres. Kalau Anda punya masalah, sekaranglah waktu yang tepat untuk beradaptasi dengan di normal untuk menyelesaikan masalahnya. Yang ketiga, lakukanlah pekerjaan sebagai sesuatu yang disenangi. Kalau Anda hobinya mancing, jangan buka usaha bengkel motor gitu. Nanti stres ngejalaninnya. Kalau Anda senangnya public speaking, diam di rumah aja ya Pak Wisnu ya. Sama Pak Parlin stres. Tapi kita harus bisa beradaptasi. Terus hidup dalam lingkungan sosial yang sesuai kesenangan. Jadi cobalah cari tetangga. Kalau tetangganya memang menyebalkan, cobalah mendekatinya supaya bisa tidak membuat kita stres tinggal di sampingnya. Selalu berpikiran positif dan optimis. Nah ini merubah mindset tadi ditanya sama Bu Diana ya. Ini Pak Parlin nih ahlinya, mungkin ada webinar khusus nih Pak. Untuk belajar berpikir positif dan optimis. Saya nggak akan bahas lama di sini. Dan siasati dan manfaatkan stres kita menjadi suatu yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih hebat. Seperti yang saya bawakan atau yang pernah saya tulis di buku saya. Nah, itulah dia new normal yang keempat dari healthy lifestyle. Nah, kita lihat di sini orang-orang yang bahagia, dia bisa menyiasatinya dengan memakai masker gambar orang ketawa sehingga kelihatan dia nggak stres ya. Ini cara-cara kita nih.
Ada Tapi pertanyaan nih Pak Indra. Iya, Saya silakan langsung Pak. nanti masuk. Dari Pak Tulus Aritona, beliau adalah seorang pendeta di Sibolga. Dia mengatakan begini, pesta sudah jarang. Kita tahu Pak, orang Batak itu pestanya ya hari Sabtu. Ya hari Sabtu, tiap hari Sabtu. Akankah ini jadi new normal? Kalaupun ada acara adat super singkat sekarang. Dan sepinya acara adat dan pesta adat dewasa ini membuat di sini jemaat semakin sehat. Tidak ada yang meninggal 2 bulan terakhir. Biasanya 1 kali sebulan ada yang meninggal karena penyakit. Sekarang saya lihat jemaat makin sehat, makanan sederhana tapi sehat, maka rutin 3 kali sehari di rumah dan jam makan teratur. Pesta dan adat sering buat makanan mewah dan tidak sehat. Jam makan di pesta pun sering tidak menentu. Wah, ini komentar yang baik Bapak Ibu sekalian. Iya, menurut saya ini bukan pertanyaan Pak, tapi testimoni ya. Iya, iya. Artinya apa? Artinya di sini Bapak Ibu bisa lihat, kalau seandainya the new normal ini terus berlangsung, hidup kita akan jauh lebih sehat gitu. Yes, betul sekali. Iya kan, terpaksa. Karena awalnya terpaksa, Pak. Biasanya Pesta banyak yang itu meninggal karena penyakit metabolisme di sana ya, karena makanan di pesta itu penuh dengan kolesterol ya Pak Parli. Iya, Tapi betul sekarang sekali. jadi berkurang. Nah, betul sekali Pak. Terima kasih Pak Aritonang Tulus. Ya. yang sudah bertanya. Baik, Ibu Kartini, silakan. Ibu Kartini dari Pematang Siantar. Wah, dari Pematang Siantar. Silakan Ibu Kartini. Ibu Sinda, tolong dibuka. Ya, silakan. Pak Dr. Indra, Iya, Ibu. menarik sekali. Berarti kita nanti akan selalu berdamping dengan COVID, ya, COVID-19 ini. Karena mungkin juga 2 tahun ke depan akan muncul lagi COVID-20, 2021 berdasar penjelasan dokter tadi. Yang ingin kami tanyakan begini Pak, kalau seandainya memang ini nanti akan kita hadapi di kemudian hari, ya memang kita tidak bisa menghindari. Saya juga sudah menganggap ya ini akan menjadi satu bukan lagi jadi tantangan, tapi menjadi kita harus segera beradaptasi dengan situasi seperti ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya seperti ini, Pak. Seandainya memang ini akan terjadi, mungkin mulai dari sekarang tim-tim medis ya ataupun pemerintah bolehlah memberikan cara-cara seandainya seseorang itu kena ya. Kalau yang saya takutkan sih sebenarnya yang diisolasi ini Pak, isolasi yang di rumah sakit ini yang tidak terbayangkan seandainya. Ya kalau bisa memang kalau seandainya pun kita nanti menghadapi itu tidak mungkin kita perlu dibantu bagaimana pencegahannya atau mengobatinya di rumah sendiri. Nah, karena begini, pernah ada kejadian seperti ini. Ada seorang keluarga, anaknya berada di Jawa. Nah, karena situasi PSBB gitu ya, tiba-tiba anak ini sudah mulai merasakan dia tidak bisa perasanya itu sudah mulai hilang ya, dan kemudian akhirnya orang tuanya membawa dia pulang dengan terpaksa pulang ke Pematang Siantar. Nah, kebetulan ibunya itu seorang medis. Nah, seorang medis, ibunya berencana untuk menyampaikannya kepada tim gugus gitu ya, bahwa anak ini harusnya diisolasi. Tapi sang ayah menyatakan ini tidak. Kita akan isolasi mandiri saja di rumah. Kau sebagai tim medis ya usahakanlah, rawatlah anakmu di rumah saja. Tidak perlu diisolasi. Nah, ini yang maksud saya, bayangan isolasi di rumah sakit ini kan sangat menyeramkan. Jadi kalau seandainya memang ini harus kita hadapi, nanti kita akan hidup berdampingan. Mungkin kalau seseorang itu kena, ya perlulah mulai dari sekarang mungkin para tenaga kesehatan atau memberikanlah apa-apa yang harus dilakukan seandainya itu terjadi kepada seseorang di rumah saja, Pak. Nggak perlu sampai ke rumah sakit, ini yang menakutkan. Terima kasih, Pak Dokter. Terima kasih Pak Ibu Kartini. Silakan Pak Dokter. Iya, Ibu Kartini. Hal ini hanya bisa dilakukan kalau seandainya masyarakat kita disiplin, Bu. Sebelum masyarakat kita bisa disiplin, isolasi di rumah akan membuat penyebarannya akan bertambah. Tapi bukan nggak mungkin. Saya memberikan harapan kepada Ibu Kartini. Kalau memang kondisinya sudah seperti itu, bahkan mungkin kita terpaksa untuk mengisolasi di rumah. Kecuali sudah membutuhkan perawatan medis, kelas rumah sakit, dipasangkan ventilator dan seterusnya ya. Ruang ICU baru dirawat di rumah sakit. Bagus untuk sarana pelayanan kesehatan, jadi nggak kewalahan. Tapi untuk mengedukasi masyarakat kita untuk hidup sehat supaya nggak kena penyakit demam berdarah saja, sulitnya luar biasa, Bu Kartini.
3M itu semenjak saya kecil. Sampai sekarang nggak beres-beres. Apalagi mengedukasi masyarakat untuk sosialisasi isolasi mandiri di rumah karena COVID-19. Tapi saya bilang mungkin. Malah mungkin kita harus terpaksa melakukannya akhirnya nanti. Dan sampai hal itu terjadi, saya yakin konsep atau skenario ini sudah ada di Departemen Kesehatan kita, Kementerian Kesehatan kita, yang kalau memang harus dilakukan, akan dilakukan sosialisasi, pasti berjenjang pelatihannya dari mulai pusat, daerah, sampai dengan nanti ada gugus tugas di daerah, seperti ada bidan desa kan kalau di kita, mungkin nanti ada namanya penyuluh COVID desa, gitu, untuk bisa masyarakat mengerti bagaimana caranya isolasi mandiri di rumah. Siapa tahu akan dibikinkan nanti kotak bungkus kayak kelambu dari plastik yang bisa mengurung tempat tidurnya dan seterusnya. Bisa, Bu? Bisa. Dan itu akan dilakukan kalau seandainya memang kita sampai ke sana. Tapi sekali lagi kita berdoalah supaya jangan sampai harus ke sana. Supaya cepatlah kekebalan ini muncul, supaya vaksinnya cepat selesai dan seterusnya. Baik, sementara saya teruskan, ini waktu kita sudah jam 3, tapi saya mau silakan, Dok. teruskan ke slide saya yang terakhir. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 5, yang kelima adalah menjalani kehidupan yang bahagia. Artinya di sini kita harus bisa mengambil setiap hikmah dari kejadian yang ada dalam kehidupan kita, sehingga membuat hidup kita bahagia. Dengan kita manfaatkan endorfin ya. Endorfin inilah hormon bahagia yang sudah ada sejak Nabi Adam, ada di setiap otak kita, bisa kita keluarkan masing-masing, asal kita tahu caranya. Jadi hormon bahagia inilah yang kita keluarkan. Saya pernah bawakan ini di Rumah Sakit Unsolo, Pak Fahri. Ya. Jadi hormon bahagia itu bisa keluar sangat tinggi kalau hubungan suami istri. Olahraga, makan coklat, makan cabai dan yang pedas-pedas, tertawa, tersenyum, punya sense of humor yang tinggi, ya, merangsang panca indera kita. Kayak tadi dengar musik tuh, yang Pak Asep bawakan hari Sabtu yang lalu. Ginseng, nangis juga mancing hormon bahagia. Sinar ultraviolet, ya, jadi jangan takut sama matahari pagi. Pijat-pijat refleksi, berpikir positif, punya banyak teman, baik secara online pun bisa membuat kita bahagia. Dan yang terakhir, yang pamungkasnya, saya taruh di terakhir, tapi seandainya ini bukan yang terakhir, adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah yang bisa kita lakukan untuk bisa mengeluarkan hormon bahagia di tubuh kita. Dan bagaimana caranya kita bisa mengambil manfaat dari kejadian ini? Kita bisa lihat video. Tuh, berarti ada manfaatnya kan ya? Jadi, semuanya ada manfaatnya Bapak Ibu. So, are you ready for the new normal? Ini yang mau saya tantang. Jadi jangan selalu mengeluh, jangan selalu melihat dari sisi negatifnya, karena ternyata di Indonesia, walaupun kita ada COVID-19 sekarang,
kita lebih bersatu sekarang, lebih banyak kita berpikir tentang kesehatan kita daripada berpikir hal-hal yang tidak penting, yang selalu kita perdebatkan. Jadi, rubahlah abnormal ini menjadi new normal. Ayo kita lawan bersama virus COVID-19 ini. Inilah yang menjadi new normal abnormal kita. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Sebelum dibuka sesi pertanyaan terakhir, satu pertanyaan mungkin. Silakan Bapak Ibu bisa follow di Instagram saya. Ada quote kesehatan rutin setiap harinya yang bisa Bapak Ibu lihat dan nikmati. Dan ada foto-foto cantik tentunya di Instagram yang Bapak bisa nikmati. Di @indramuhtadi. Ada Twitter saya di @indrakm, Facebook di @dr.indra_muhtadi. YouTube saya sudah saya marakkan lagi karena saya banyak di rumah sekarang. Banyak video-video bagus tentang kesehatan yang saya upload. Silahkan di-subscribe di Indra Muhtadi. Tidak akan menyesal, saya janji. Juga kita bisa beremail ria@indramuhtadi.com dan website saya di indramuhtadi.com. Email indramuhtadi@gmail.com ya. Ini yang saya janjikan tadi. Silahkan Bapak Ibu kalau seandainya ada yang mau memerlukan slide presentasinya, saya sudah buatkan dalam bentuk PDF dengan uraian, jadi tulisan ya, apa yang saya ucapkan tadi, sehingga bukan hanya gambar, bisa dibaca dan dipelajari lagi. Untuk Bu Diana, bisa dipakai sebagai bahan untuk bisa ditularkan, disebarkan ke masyarakat sekitar dan keluarganya. Bisa difoto, ini QR code-nya langsung, atau bisa difoto juga nanti linknya bit.ly ya, /3e kecil, 23, X kecil, I besar, H besar, untuk bisa di-download langsung dari Google Drive. Nanti saya bisa lihat ada berapa orang yang sudah mendownload dari link bit.ly tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Parlin. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kita buka sesi pertanyaan terakhir Pak. Ya, kalau ada sesi pertanyaan terakhir, Bapak Ibu sekalian boleh angkat tangan. Ini saya berterima kasih sekali kepada Pak Perlindungan yang Paung yang mau memandu saya di acara ini Pak. Kalau nggak ada moderator susah Pak. Siap. Di sini juga sudah hadir Dr. Frans Saryanto. Iya, mungkin ada tanggapan Pak Dokter? Beliau juga adalah seorang akademisi dan konsultan dari Universitas Parahyangan bersama dengan Pak Wisnu Wardono. Selamat sore Pak Parlin, selamat sore Pak Dokter. Selamat sore Indra. Pak Frans, long time no see. Sehat Pak kabarnya? Jadi kegiatan masih banyak yang ini ya, yang dilakukan secara work from home. Ada adaptasi kan Pak? Adaptasi betul. Tapi saya lihat juga dari beberapa pelaku bisnis, tingkat stresnya itu meningkat, yang meningkat, dan entah kenapa menjadi kebijakan bisnisnya juga menjadi menjadi kalau boleh saya bilang tanda kutip agak sedikit ngawur juga kadang-kadang. Ya. Well, dimulai di bulan 3 kemarin, bulan 3, bulan 4, nah top-topnya kemarin, awal-awal bulan mulai sulit semua. Ya. Gangguannya pertama, ya konsumsinya turun semua. Ya. Jadi ini efeknya efek multiplier. Nah, ini Pak Wisnu ini yang harus juga urun rembuk ini Pak Wisnu. Kita adain nanti Pak, khusus. Kita adakan acaranya khusus nanti Pak. Iya. Kayaknya kita langsung nanti ini deh, create satu acara untuk bahas ini, dampaknya dari kesehatan sampai kesehatan bisnis juga kayaknya. Iya. Tuh, Pak Parlin udah ditantang tuh Pak. Siap. Usulan yang baik Pak Arianto. Kita buat nanti sesuatu menarik bagaimana dampak ini bisa berjalan dengan smooth dan para pebisnis kita akan siapkan. Ya. Baik, thank you Pak Arianto. Ibu Diana sudah menyampaikan satu tulisan. Apa dampak dari banyaknya bahan-bahan kimia yang digunakan dalam memproteksi kesehatan yang digunakan secara terus-menerus? Kita tahu Pak Indra, untuk mengawetkan makanan itu sering digunakanlah pengawet-pengawet tanpa kimia. Kalau terus-menerus dampaknya apa? Dan sementara ini kalau tidak terus-menerus, apakah itu sudah teruji sehingga kita bisa memakainya sesekali? Silakan Pak Indra. Yang dimaksud Bu Diana mungkin proteksi kesehatan yang sifatnya untuk cuci tangan nih Pak, karena pertanyaan ini banyak sekali di website saya juga ya. Ya. Jadi Bu, selama yang kita gunakan zat aktifnya tidak alergi di tangan kita, itu tidak akan bahaya,
kalaupun ada reaksi, paling hanya iritasi lokal ringan saja. Anda coba hentikan, ganti merek sesaat, kembali lagi biasanya hilang. Tapi kalau seandainya memang bikin alergi Anda, lihat kandungannya, zat aktifnya apa. Atau buka MSDS-nya, material safety data sheet-nya di internet, ada nggak yang nggak biasa pada produk lain di dia ada, sehingga Anda harus menghindari zat aktif tersebut. Itu aja. Kalau seandainya zat-zat tersebut berbahaya, apa jadinya tangan-tangan teman-teman kita yang ada di Unsolo tuh? Yang setiap saat harus membersihkan tangannya dengan cairan hand sanitizer, malah hand scrub. Lebih keras lagi ketika mau operasi, itu sampai cuci tangan sampai 5-10 menit. Tapi selama tidak alergi, tidak akan masalah, Bu. Jangan khawatir. Begitu, Bu Diana, jawabannya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Apakah Sama-sama, ada Pak. pertanyaan lain lagi? Silakan, Bapak Ibu sekalian. Oke, di sini ada juga sahabat kita Pak Saiful yang sudah hadir di sini. Beliau seorang praktisi SDM juga. Pak Saiful, sebagai bagian kesempatan terakhir, Bapak ada sharing, Pak? Tanya aja lah, untuk pengalaman ini bagus juga nih, Pak. Ya, silakan Pak Saiful. Silakan Pak Saiful. Ya, di samping SDM juga kan saya juga memang praktisi punya klinik sih, Dok Indah ya. Ya. Itu lihat saya dari yang tadi yang dikirim tadi oleh Pak Indra itu, saya buka kan nulis buku Revolusi Mental juga, nah. Itu berarti anak buahnya Pak Presiden kita nih ya. Semua warga Indonesia anak buahnya Presiden, Pak. Tapi mohon maaf, saya tidak memilih partai. Tersensor. Nanti di YouTube harus disensor. Itu masalahnya itu. Saya netral, Pak. Yang Kebetulan Pak Jokowi Presiden minta tolong kita untuk nulis bersama Pak Palin Ngamar Paung juga. Ya kita penuhi, saya tulis 1 chapter di situ, Pak Palin tulis 1 chapter, saya tulis chapter revolusi gaya hidup, Pak Palin tulis revolusi kepemimpinan gitu, ya. Pak. Tapi baik, saya dan Pak Palin bukan orang partai. Yes. Oke. Nah, Pak Indra, Dr. Indra, yang saya tanyakan ada usulan nih. Sebetulnya saya juga masih mempertimbangkan apakah betul atau tidak di samping beberapa teman kita kan sejawat itu membuat aplikasi seperti Halodoc dan sebagainya. Nah, sebetulnya gimana menurut Dr. Indra tuh? Jadi kalau misalnya kita buka untuk semacam konsultasi ya penyakit, jadi karena mereka segan untuk ke klinik, segan untuk ke rumah sakit, nah mereka bertanya entah pakai media ini juga atau gimana, bagusnya gimana? Iya, terima kasih Pak Saiful, saya jawab Pak ya. Pak, saya sejak tahun 2010 punya website di www.indramuhtadi.com. Setahun itu nggak kurang dari 2.800 sampai 3.000 konsultasi saya jawab online, Pak Saiful. Jadi jauh sebelum ada COVID-19, saya sudah memberikan konsultasi online, tapi tidak kasih obat ya Pak ya, karena nggak boleh. Jadi kalau emang memerlukan obat, saya refer kepada teman saya di kota terdekat dari penanya, atau kalau saya nggak ada yang kenal, saya minta mereka untuk mencari dokter, tapi setidaknya dengan penjelasan yang sudah ada dari saya, dia lebih gampang untuk dokter menceritakan keluhannya. Begitu Pak Saiful. Jadi sangat baik sekali Pak. Saya sambut kalau seandainya kita mau bersatu, membuat suatu wadah, bahkan website saya sudah dari 2010 Pak, udah 10 tahun. Saya jawab di sela-sela kesibukan konsultasi, nanti jawabannya saya kasih link. Karena saya tulis artikel, jadi banyak pertanyaannya berulang, saya kasih pengantar kecil, kemudian saya kasih link ke artikel yang saya tulis. Itu akan lebih mudah daripada harus menulis ulang lagi Pak Saiful. Demikian Pak. Pantas akhirnya jadi buku juga ya? Iya, salah satunya saya bukukan, betul Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Saiful. Terima kasih Pak Saiful. Assalamualaikum. Kesempatannya. Terima kasih Pak Saiful sudah hadir. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian kita bisa melihat bagaimana new normal dari sisi kesehatan yang telah selanjutnya menjadi gaya hidup kita yang tidak hanya sekarang, tetapi apakah COVID ini berakhirnya kapan kita tidak tahu, tapi itu adalah satu kebiasaan baru. Kalau Stephen Covey mengatakan you make habit, habit make you. Ternyata itulah yang membuat kita bisa hidup di tempat yang baru. Saya sendiri, Bapak Ibu sekalian, termasuk orang yang tidak terlalu suka menggunakan istilah new normal. Lebih enak saya katakan era baru di dalam kehidupan kita. Ya, tadi Pak Haryanto mengatakan bagaimana di dunia bisnis sudah terjadi perubahan yang drastis, bahkan di dunia konsultasi, di dunia training pun seperti yang dilakukan oleh Fortuna Indonesia juga terjadi perubahan, biasanya dari hotel ke hotel. Mereka ada di Jogja, kita ada di Bandung, ada dari Kuala Lumpur, bisa hadir pada hari ini. Terima kasih banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, teruslah kami akan update dari Fortuna untuk memberikan informasi-informasi segar
dengan mengundang para pembicara tentunya, para praktisi untuk memberikan satu pencerahan di dalam masa-masa yang sulit ini dengan tujuan supaya kita mendapatkan pencerahan-pencerahan, mendapatkan ilmu-ilmu baru dan tentunya kita disegarkan kembali. Terima kasih banyak untuk percakapan yang begitu indah, dialog, demikian juga pemaparan dari Pak Indra yang sudah memberikan kata-kata dan kunci praktis di dalam kita memulai satu kebiasaan yang baru. Dan untuk memulai yang baru tidak ada yang nyaman, untuk berubah itu pasti tidak nyaman. Dan tanda bahwa kita masih hidup, ada satu perubahan. Terima kasih banyak, mari kita angkat tangan kita berikan tepuk tangan untuk Pak Indra Muqtadi. Terima kasih banyak. Selanjutnya, saya menyerahkan kepada Ibu Kusni Dewi, selaku pimpinan daripada Fortuna Indonesia dari Yogyakarta, akan menutup sesi kita sepanjang hari ini. Terima kasih. Baik, Pak Marlin. Demikian, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sore ini sudah mengikuti webinar dengan sangat seru ya, dan terima kasih kepada Dr. Indra dan Pak Marlin yang sudah men-sharing materi-materi yang luar biasa sehingga dapat menginspirasi Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar ini. Dan saya selaku dari Fortuna Indonesia, mohon maaf jika ada kekurangan dalam persiapan dan pelaksanaan webinar pada sore ini. Dan semoga kita dapat bertemu di tema-tema berikutnya yang tidak kalah seru ya. Baik, bisa saya akhiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya juga mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.